كن شفيعا يا حبيبي يوم عاشر والدماء كن شفيعا يا حبيبي يوم عاشر والدماء يوم عاشر والدماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من هل في خير البقاع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Perhiasan pengantin ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل ويوم يا مطاع ما تجليت
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Innama bu'istu utamina makarimul akhlak. Ujian Nabi naba hanya saja aku ini diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak Nabi diutus. Apa akhlak ini disuruh kita? Di antaranya banyak macamnya. Baik dikala kita anak mau makan, anak-anak makan kayak apa? Nang bagusnya nang kayak apa? Jangan ketika kita anak makan dalam keadaan berdiri. Nah, itu salah sudah ya Allah. Ada diajarkan mengatur tadi. Dalam keadaan berdiri, kemudian makannya pulang apa? Memakai tangan kanan. Kemudian apa lagi disuruh? Sebelum makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Jangan asal makan aja. Amun makan tanpa berbismillah, sapiring dua piring kena ada kanyang juga. Nampak? Ada nama gini. Ada nama gini enggak? Hanya mas makan pulang. Hanya mas makan pulang. Oh sakanya nampak ada berbismillah. Hanya makan pulang. Oh kayak apa? Oh kada berduduk kurangi berdiri makan. Nah ini hati-hati nih. Nah, kita rancak nanti. Jangan kan ibaratnya makan nasi. Nang pina santai aja pinggir jalan datang paman bentol. Bayar datang menjocok kayak atau bibi jamur datang. Bibi jamur berjualan berdiri pulang. Nah minum juga berdiri juga. Iya lah. Tujuan tagihan terus. Nah, cocok terus. Ada masalah lagi cocoknya berapa? Nah, untung sini bertulis. Nah, apa tulis? Jangan ada dusta di antara kita ya. Jangan ada dusta ya makan. Ya Allah. Nah itu tadi. Oleh kenapa? Akibat makan berdiri, akibat makan kada berduduk, akibat makan kada berbismillah. Hilang berkahnya. Berkahnya hilang. Nila kita makan, nang kita nang hadapi nang ini, nang hadapi ini. Ini sabaratan yakin ya ben mendapat daripada keberkahannya Allah. Ini berkah Allah Ta'ala. Kita makan mudahan yang kita makan, mudahan yang kita minum, kita apa? Mengobati penyakit-penyakit di hati kita nih. Sebab terkadang lantaran kebanyakan penyakit lalu menutup ke hati. Jangan lah, ibarat penyakit itu nah, oleh kebanyakan penyakit lalu akhirnya napa jurang nih? Penyakit kolesterol iya juga, asam urat iya juga, kencing manis iya juga, itu apa jadinya enggak? Nah, komplikasi. Bila komplikasi ini alih sudah nih. Nah, alih. Kayak tujuan seseorang bila sudah tertutup hatinya, maka segala-galanya itu belina menjadi buta akhirnya. Nah, dapat menutup hatinya seseorang yang pertama apa? Adzunub diakibatkan daripada dosa. Nang dosa tadi tanpa diiringi dengan tanpa bertaubat. Contoh sebuting aja gini. Nang lancak kita perbuat, nang lancak kita gaul, nang kita ambil enteng akan apa? Berdusta, bakar rambut. Walaupun yang dikatakan berdusta bakar rambut tadi dalam keadaan begayaan, itu boleh. Contoh umpamanya begaya mayune cocok, orang menyambati biar anak ada tuan rawatannya Allah. Mayune cocok. Ayun ayun cucuku ba ayun ayunakan dalam ayunan la ilaha illallah cucuku ba untuk membawa berkah. Soalnya menangis nama juri masih makin dia ayun makin hamuk ini. Lalu nama tatamanya hus yuk, ada tikus, yuk, ada kucing. Panai, anak-anak itu di mana? Aku kan belum kucing. Aku kan beli tikus, iyalah. Bisa itu Pak.
Bisa lah. Ada sedikit gawian sudah. Iyalah. Nih mulai halus, mulai di ayunan kita dustai sudah nih. Jangan heran pen kirim lagana dimulainya juga. Lagana apa halus kirim jadinya sudah dusta. Nah itu deh. Setiap aja kalau gampang aja kalau awal-awal menimbulkan dosa nak ada terasa ya nak ini tadi nih. Dianggap kita aja biasa aja padahal nang ini berbahaya kinanya. Awalnya itu aja dulu. Oleh antara awalnya ini kita akhirnya kejadian akhirnya kita lalu ini kita manggil berdusta kita. Sedikit aja tak. Nah kedua apa lagi? Yang dapat menutup daripada hati seseorang al-jahlu. Jahlu itu apa artinya? Pintar ilmu dunia namun orangnya bodoh dan malas belajar tentang masalah agama. Hati-hati kita masuk orang yang cilaka akhirnya. Yalah, urusan dunia hebatnya. Disuruh urusan segala akhirat, urusan mengaji, urusan majelis, bingung ya. Bahaya akhirnya. Bahkan dikatakan tanda orang nang celaka itu dibadakan ya, tanda orang celaka Arab batu di dunia, gemar dengan urusan dunia. Nah kayak apa? Bila mendengar kayak cara ini nah, akun meninggalkan ya daripada ini mendatangi acara maulid. Akun ini meninggalkan bergumir nang lain seakan-akan gak ada waktu lagi. Padahal itu tadi rugi berkenalan. Nah, kenapa? Ketika orang merayakan daripada perayaan Maulid Nabi, tadi pada hatinya Sayyidina Ali bilanya merayakan Maulid Nabi dengan mengaguakan gembira hatinya, maka andai orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman, ada naklah. Jangankan istilah nang ini tadi, nang nyata-nyata diceritakan di dalam Al-Quran, Abu Lahab nang nyata-nyata orang nang celaka, nang membinasakan dengan Rasulullah, nang nyata-nyata masuk ke dalam api neraka, lantaran senang lahirnya Sidin aja mendapatkan keringanan di setiap hari Senin oleh Allah Ta'ala disebabkan gembiranya. Kayak apa kita nang tadi? Sampai tukang syair saking dahsyatnya jadinya mengeluarkan suara kagum pun jemaah kalau salah gitu. Ya. Nah, itu nang bujur-bujur tebian. Jangan menyerah nih. Tegang, nah zaman lain mendengarkan jalan. Nah itu dah bagus tadi. Keluarkan dulu kita jauh ini. Enggak. Nya taulat pen itu boleh. Bias, oleh lawas kata pakai jurang. Bayar tak pakai takjubnya langsung jawab. Takjubnya langsung. Gas tu langsung tak naik langsung dia takjub. Jawab. Kalau main tu takjubnya. Kadang-kadang nakal gitu. Nah, iya, jalan. Ini tadi. Cuma jemaahnya bingung awal melihat dari mana? Iya, kita jual. Tegang benar ya Allah. Tegang, kagum ya Allah. Nah ini luar biasa. Ini bujur tak pesolak luar biasa. Sebabnya ini bujur-bujur orang yang bujur-bujur kita puja, yang kita puji bujur-bujur. Kita keluarkan bujur-bujur suara kita. Jangan tahu-tahu pokoknya keluarkan gitu. Kesadaran kayak apa kan? Ulun juga mau merah ya. Jadi kita melihat imam pun kita bertanggungan tidak. Ya Pak. Depresinya masing-masing lihat mana dan mana. Ya lah. Ini malah seruan kiranya. Nah ini tadi. Jadi jangan sampai kita pintar urusan dunia aja. Gemar urusan dunia tetapi urusan akhirat kada. Nah, dalam istilah kata itulah bahasa kasarnya ajar kita. Kalau orang pacaran maulid nih alim benar kita duitnya. Alim benar. Tapi kalau urusan daripada dunia, baacaraan, badangdutan, bajuto, wani hangit. Nah, wani hangit kiranya bahaya bisa wani. Nah, orang ibaratnya wani memberi ibaratnya 100, dia bisa 3 juta wani aja tak? Biasa aja. Tetapi dikala orang dalam keadaan baca acara nangka ini amat enggannya mengeluarkan, lakukan benar. Seakan-akan ini nakanya merugikan dunia padahal kadang merugikan ini. Bahkan bagus. Makanya dia mau mendatang sama Tuhan menjeramah malam itu jurun kita wah ini nyaman keamanan mencari pahala itu sebelumnya nyaman, mencari dosa juga nyaman. Ada orang yang kata juga membagikan postingan-postingan bantuan guru dibaginya.
Kayak acara mau bagi, ini acara kita peringatan di sini, ini acara sini, ini tukang bagi, turun nggak ada? Ada lah itu lah, ada lah. Ada mau postingnya ya, kayak apa namanya dapat pahala ya, walaupun membagikan ya. Membagi man-share, melihat orang nih jual jadi pahala jariah nih gini, jariah kebaikan ya kayak ini. Ada kita nih kadang dilihat pina-pina aneh-aneh, acak membagikan, artinya tahu jadi ini dosa lainnya tadi. Dilihat orang seekor, dilihat berdua, dilihat bertiga, dilihat lagi lain-lainnya, makin bertambah dosa. Ini jurang dosa ada terasa. Menjadi amal jariah cuma amal jariah yang tidak baik. Ini tadi. Ini ada orang itu mesti ketujuh, mesti bagusnya. Terkadang bisa bagi orang kaya-kayanya aja. Ulut sarungan, bulan nih, ulut sarungan nih. Di media itu dari orang hanya ada jarak kemudian ustaz. Inya ceramah, inya juga nama posting, inya juga nama membagiakan. Nah ini tergantung dia tulang, ya kan? Kenapa kita takutan masalah kebaikan kita membagi? Jangan takutan. Nang kita takut akan tuh urusan yang ada baik. Kalau urusan yang baik, jangan peduli kita benar orang. Jangan peduli. Jangan dia peduli. Jangan kita mempedulikan sebab itu tetap masuk daripada kelompoknya bubuan nang ada baik kita masuk daripada bisikan-bisikan tipu daya setan itu tadi. Nah itu tadi, nah jaga merusakkan kita. Kemudian apalagi yang dapat menutup hati seseorang hubung dunia, cinta terhadap dunia sehingga mengabaikan daripada urusan halal dan haram. Nah, orang ini sudah terlalu cinta dalam dunia ini dia istilah kata apa kalinya peduli lagi yang penting menguntungkan. Nah, ini kayak ini nih, kayak kita nih kadang kayak ini nih. Ini mau untung makan bagi naparak. Bila jauh di luar tuh tambat dapat aja lah. Nah, makanya kau jadi bagi tadi ya lah. Jadi bagi dulu. Ini di luar masukannya lagi nanti. Kalau ada masukan dapat. Ya Allah. Nah, ini berkah nih. Berkah mana yang kita dapat ini berkah jujur. Jangan sampai kita nang sesuatu nang nyata-nyata ibaratnya kada halal lalu kita ambil. Jangan. Kalau kita bacaran di rumah kawanan kita pemulitan ada nomor pemulitan gana-gana atas seberdaan. Bepadah kada kita mengambil segala macam umpamanya tanpa seizin daripada nampun rumah. Nah ini hasilnya kita dapat. Nah kita harapkan kita mendapatkan baik, justru kita berubah menjadi keharaman. Haram hati-hati betul. Dalam satu hikayat diceritakan bahwasanya ada seorang sufi bernama Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini kan terkenal orang yang wara, orang yang doanya makbul di mata Allah. Bila dia berdoa mustajab doanya. Nah, si Ibrahim bin Adham ini. Lalu suatu ketika Ibrahim bin Adham ini ketika sudah menunaikan ibadah haji, sidini hendak berziarah ke Masjidil Aqsa. Jalan. Orang balik ada nang ini. Nang ini kan pesawat ada. Mobil balik ada. Orang udah berlihat balik. Perjalanan sidin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 4 bulan. Nah, jalan. Ketika sidin hendak ke Masjidil Aqsa, lalu sidin ini mencari kesan samu di perjalanan. Nukar sakilu kurma. Nah, besi di nukar sakilu kurma itu ditimbang lor buka. Namun pada waktu itu jualan sekitar daripada Masjidil Haram. Bayar bertimbang, nih bayar bertimbang nanti sekalinya gugur sebiji kurma nih. Sebiji ini gugur nih dari dating itu tadi gugur ke papan timbangan ke bawah. Lalu sudah ditimbang, dibungkus oleh orang Tuhan yang menjual tadi, diambil oleh Ibrahim bin Adham. Melihat sidin sadiki tadi diambil sidin. Oleh para saya di sini kira sidin ampun sidin. Nasa biji nang gugol tadi. Nah, lalu dimakan sidin. Kemudian dia apa behimat kata tawaran lah. Oh hikmat benar benar. Punya kadang ada jadi paksakan kalau orang kada ikhlas kena alih. Nah, dia sidin makan sidin. Ketika sidin mbas memakan sabiji kurma itu tadi. Berangkatlah Ibrahim bin Adham dari menuju Masjidil Aqsa. Ketika sidin sampai di sana, maka sidin mendatangi tempat di ruangan di bawah kubah. Nah, di bawah kubah ada Kisra di sana. Lalu sidin di situ beribadah.
berdoa sini luar biasa. Usuk punya besidinnya berdoa nih. Oleh dan kasihkan sini berdoa tadi tiba-tiba ada dua suara malaikat berpandir nih, mendengar sidin. Nah, baru itu kisahnya malaikat itu baikong gue. Kalau baikong nah, kamu baikong. Bertampai melihat orang, wah ini malaikat itu bukan sudah. Harap manusianya, iyalah, manusianya sudah benar malaikat. Jangankan malaikat, setan aja udah mati lagi. Iblis bertampai, bahari bang bertampai juga. Ya kalau zaman ada suku pada berbaca tes tidak apa pada adalah kuning iblis ini. Berarti kan ada lagi timbul, manusianya sudah ini hilangkan dayanya. Lalu ketika melihat dengan Ibrahim bin Adham, bapandir malaikat Saikum, ujar malaikat Saikum, itu coba lihat Ibrahim bin Adham, seorang sufi hamba Allah, orangnya ahli ibadah, wara pulang. Artinya apa? Berhati-hati dan segala hal. Apalagi nak urusan dan mana? Bila ini mangkat berdoa tu menggunakan Allah terseduhannya. Ujar malaikat Saikumnya, ada lagi walai. Waktu itu bujur Ibrahim bin Adham tu bila nyoba angkat doa, bujur dikabulkan oleh Allah Taala. Tapi wah ini bang ada lagi. Kenapa? Olehnya aku dengar waktunya hendak menuju di sini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini memakan sambil kurma, nasa biji kurma kau kurang ada punya. Nang bukur ada deh. Makanya nya berdoa tuh ada dikabulkan lagi. Mendengar Ibrahim bin Adham ketika mendengar saya hati sidin. Puja sidin berarti ibadah itu kan diterima oleh Allah Taala gara-gara nasa biji kurma aja. Mendengar ketika ucapan daripada dua malaikat tadi, lalu bergegaslah si Ibrahim bin Adham tadi. Babulik pulang, ke mana? Babulik ke Masjidil Haram. Aku mau beli gawas pulang. Hanya sampai kurang lebih 4 bulan. Babulik pulang. Akhirnya di dalam perjalanan sampailah Babulik ke Masjidil Haram, lalu mencari orang Tuhan apa jualan kurma itu tadi. Bayi dicarikan dari Sidin Pak Ali orangnya. Nama jual pada waktu itu nampak anak Sidin, seorang pemuda. Lalu bertakun dari Ibrahim Tahan, mana orang Tuhan nang sini nama jual kurma sini mana orangnya. Ujian nang si pemuda itu Sidin dia hanya sebulan ini sudah meninggal dunia orangnya. Jadi ulunnya anaknya ulun bang meneruskan daripada penjualan Sidin nih. Nah, menangan ini lalu apa? Ujar Ibrahim bin Adham, wahai pemuda, apakah aku minta kehalalan kepada kamu? Dikisahkan Sidin, kayak ini kejadiannya sampai habis. Sadiji kamu itu ambilnya, makan awal aku minta halal dari kamu. Apa aja pemuda tadi? Ulun kawai mahalalakan buapian, cuma kayak pada yang sana ulun bersabdas tak mahalal kada, mahalalakan kada buatnya. Oleh buatnya tak masuk ahli waris juga. Mungkin kita apa nak itu aja. Mana tadi kita guru masih biji aja apa nak? Mungkin kita padu aja jadi biar itu aja kira bapak juga. Ini kita nih harus mantul doa ya lah. Bayi mat siang mana mendoakan anak doa ada mau juga. Nampak ada narigat. Nah ini mengalang nih karena sampai ini dijabah nih gara-gara ini aja. Nah jadi sedikit jauh itu kita ambil kayak biasa bahaya. Sama kayak yang mesti anak-anak dari goreng dari sama bahayanya. Maka ketika ditakuni diberi ujar si pemuda tadi pun biar anda ya minta rela ya kalau dalam sana bulan 11 tadi. Nah, bahasa 11 yang bahasa 11 di parak-parak sabuting dibuntok, sabuting jamuntai, sabuting Palangka, sabuting Samarinda. Nah, sabuting di Banjarmasin sana. Nah, sabuting yang pulang lagi di Makatip sana. 11 ikong toh. Ya kira aku nak bawa waktu gagal seminggu rumah aja. Ada biar lagi kira ya biar lah. Bayar yang itu aja. Nah, ini zaman dulu kan ada HP kan ada. Mau kada mau Ibrahim bin Adham ini meminta alamat masing-masing. Ayo Jasidin aku minta alamatnya, minta dibalik. Begitu diberikan alamat itu tadi, didatangi Sidin tunggal hitungan. Minta rida. Akhirnya nampak habis ya 11 dari mau mereka datang. Sedikit kurma aja. Udah sudah nampak babulik pulang Sidin. Babulik pulang Sidin ke Masjidil Aqsa tadi.
Ketika Baulik masuk ke ruangan tadi, masuk di bawah kubah daripada istirahat tadi, lalu berdoa sidin sembahyang sidin. Mendengar pula malaikat memanggil. Ujar malaikat luar biasa beribadah. Orangnya ahli ibadah, wara pulang-pulangnya berdoa kabul. Tapi kan sama kan dari dikabulkan oleh Allah. Oh, ada aja ya, ujar malaikat seperti ini. Wah ini bila yang berdoa langsung Allah terima. Kenapa? Intinya hakun beberapa waktu gara-gara sedikit kurma makannya mana pun dia berbulan-bulan main mano mencari minta ridha daripada orang yang diambilnya makanan tadi supaya apa? Supaya ada penghalang daripada doa nang yang menjadikan tadi. Akhirnya Allah halalkan tuh gara-gara sedikit kurma aja boleh. Nah, sedikit kurma yang sampai kena ketika bacaraan kena ada kurma ada isinya lagi loh piring sendoknya hilang. Adalah itu lah. Nah, jilbab yang ada jalan masuk ke dalam rumah. Abot dalam rumah kegantian, dua lusin hilang. Sendoknya hilang juga, piringnya hilang, kaca kadang tak lihat. Saatnya ada negerian mereka. Ada boleh lah. Di dalam perayaan Maulid Nabi, maka dikatakan ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah, dibidani oleh bernama Asyifa, dikawani oleh seorang budak yang bernama Suwaibah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini 4 yang luar biasa. Aminah, ujar ulama mengatakan apa? Aminah, ujar para ulama dan hukama mengatakan itu artinya adalah aman dan sejahtera. Bila hendak dapat aman, dapat kesejahteraan, nih hati kita tenang, maka gawi perayaan Maulid kita tadi. Ini perayaan Maulid kita tadi. Cuma kita ada syaratnya. Syaratnya ini yang kita perhatikan tuh. Nah, syaratnya nih. Nah, ini bila anda dapat keamanan, ketenteraman di rumah nyaman. Kalau bila aman, tentram, boleh ke rumah nyaman, lawan laki nyaman, lawan anak buah tenang gitu. Ada saudara mukan. Menjaga bahaya boleh ke rumah di sebelah surang mana gitu. Nah, ini ya Allah, ini penting loh. Di mana anaknya? Sini kita. Yati kita zaman. Kemudian apa lagi? Asima itu dikatakan apa? Itu sebagai penyembuh berbagai macam penyakit. Namanya di batang tubuh kita. Namanya yang menyulat nah. Pisang, anggur, apa? Lengkeng, apa pulang seperti sama dessert. Ini makan. Mudah memakan ini nih, karena mudahan Allah berikan cahaya kebaikan di dalam hati kita ini. Mudah-mudahan dari kira-kira itu nanti nak oleh supaya nang koler kami salim nang bina banyak hutang, mudah-mudahan Allah berikan jalan kau bayar hutang. Ada berkat salawat kuat mau misalkan itu kalau habis kita waktu ini ya gara-gara salawat itu ya makan mudah-mudahan rajin lancar lagi nang bina mengaji bina gagak mudahan minum banyunya kita mudahan kalau makan bina lancar ya malah ya bina lancar bersurah aja ya lah. Nih ini tadi. Jadi dapat daripada tersembunyi pada berbagai macam penyakit. Suwaibah mendapatkan pahala yang besar luar biasa Allah berikan bagi orang yang mau daripada menggawi daripada perayaan Maulid Nabi SAW mendapatkan ada demikian tadi. Tidak memberikan pahala ganal banal bagi orang yang mau menggawi. Adik siakan ya Rasulullah, aku pernah ditangi oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril mengucapkan ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa sallallahu sab'una alfa malakin. Wahai Muhammad, tidak ada seseorang bila mana ia ketika ia bersalawat dengan engkau, mengucap salawat dengan engkau, melainkan 70.000 malaikat yang bersalawat dan ulang tadi. Maka ya pada waktu keadaan musuh Fatimah 70.000 bila malaikat bersalawat berarti minta doa bisa kita baik. Nah, didoakannya kita. Nah, bilanya malaikat nih. Maka dikatakan, wa man salat alaihil malaika kana min ahlil jannah. Maka barang siapa enam malaikat bersalawat atas orang tersebut, maka dia orang pasti masuk dalam surganya Allah. Anak bertanya, masuk surga Allah. Anak bertanya, anak lah bro, anak lah. Anak kebertaan dia lah. Anda sebertahannya kita berita kuning kayak apapun keadaannya pasti hendak karena surga nih biar terus melihat lagi mana nanya gitu hendak sebertahan apa pulang nangka 4 Halimatus Sa'diyah. Nah
Halimatul Sa'diyah. Sa'diyah adalah sesuatu daripada keselamatan. Kita hendak seberkatnya selamat, mendapatkan suatu keberuntungan. Beruntung jurang. Beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Bila hendak aman, dapat kesejahteraan, hendak mendapatkan kesembuhan, hendak mendapatkan daripada pahala, hendak mendapatkan keberuntungan, ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Yang pertama, jikalau kita melaksanakan acara maulid Nabi, maka jangan ada di dalam hal tersebut sesuatu perbuatan maksiat. Maksiat jangan ada. Kalau ayat turun kita mengulitan biar turun melontar kurang pembacaan, ini pembacaan dua tiga. Bayu bacaan nakanya mana betul orang aja guyar. Ada terdengar lagi nih. Ampih kurang pembacaan, ampih juga sidin. Ada lah manusia yang itu lah. Ada. Nah, berbiar nyamet ada lah. Ini hati-hati nih. Orang nonton gitu kan ada dapat apa-apanya, ada dapat apa-apanya. Palingnya dapat makanan marah aja. Nah, tapi kan ada dapat kita rugi. Atau nang di Banjar masalah hutang kah, anak-anak ada sama tim, pokoknya kan ada bagusnya nanti ada boleh. Atau pembeli tulak ke masjid, tulak ke langgar, tulak ke perayaan maulid juga. Hilangkan saja orang pokoknya dia pilihnya. Ya Allah, tapi jarang lainnya lah. Nah kebanyakan mohon maaf lah, bulah terkadang kebanyakan apa di situ orang bebaca di situ ini kesurah kebanyakan nyaring cuma baca menyaring lagi sinin. Badian tuh aja apa yang sinin tuh herannya Allah. Anehnya tuh anehnya tuh. Nah ini pada rugi pada kesempatan kita ini paling lawas saja tuh bisa kersawat. Tapi ada pemaharitnya yang tadi nah. Ini ada pemaharit. Ya Allah, kebiasaan badian sudahlah. Nah, makanya dipadakan kan diam itu adalah emas. Nah, diam. Awalnya kita berdiam umpamanya saja dia baru ya baru sesarian lagi. Wah, aja. Nah, ada bersuaraan lagi teratai, terpakai patung di rumah. Namun di rumah banyak seharian kan ada bebandir. Kalau pindah sangka salah kita lagi, nah banyak lagi ini bini kita bersuara lalu. Jangan-jangan dia lagi nih parat menjarnya dia. Padahal mati sebagai bebandir lah. Nih, ini tadi. Yang orang pada mati nak itu tadi. Ini tadi. Jadi ketika orang memperbuat demikian, maka orang tersebut nanti yang pasti akan mendapatkan surganya Allah. Itu yang pertama lah, bila nak mendapatkan tadi. Jangan yang pertama di dalam perayaan tersebut terdapat suatu perbuatan maksiat. Yang kedua, di dalam perayaan Maulid Nabi SAW ketika kita melaksanakan, jangan sampai talengah melalaikan daripada perintah Allah. Kenapa? Bacaan kalimat waktu orang mulai dari sudah berjuhur sudah orang abong terus bersembahyang kadang sampai tak asar, akhirnya sembahyang juhur di kadang asar, orang lagi sampai ke maghrib. Nanti kalau hari ini ada awat tak kamu anak tuh sembahyangan dulu hanya sambung pulang ya Allah ada bapak tak sembahyangan dulu hanya sambung pulang ini makanan pulang sambung pulang dulu ada kayak itu dulu. Waktu lu ngisi di desa Lagi Jawa, mulai pagi juhur, imbas juhur, sembahyangan dulu, makanan, sambung pulang, lanjut, asar pulang. Asal nang teman-teman aja juga tahan juga, namun nang jaga tahun jauh seberapa, menanggalnya percuma ya Allah. Tapi yakinnya oleh kenapa ada bakalan goreng seperti mukanya kopi. Wadah macam-macam yang lain yang lo bila pina mengantuk istirahat dulu, minum dulu, kita pulang sambung pulang santai aja. Istilahnya adalah cara santai. Ini bagi kisah maknanya. Ini tadi. Itu kayak Pak boleh nama itu. Asal jangan kita lalai daripada kewajiban. Dan yang ketiga ini bila kita memerlukan dana di dalam perayaan maka cari dana itu yang yang baik. Jangan dana yang ada baik. Bab dana yang ada baik jadi takutnya dapat menghalang daripada kebaikan-kebaikan yang lain disebabkan pengaruh daripada hal yang tersebut tadi. Nah jadi itu nang wujud-wujud kita jaga supaya jangan sampai kita lengah. Bila mana tiga ini kita akan menggawinya, insya Allah kita akan mendapatkan daripada
apa yang disebutkan oleh para ulama dan ulama tadi. Baik keamanan, ketentraman, baik pahala maupun keberuntungan, insya Allah akan kita peroleh tadi. Sedikit tentang dahila, ketika Rasulullah SAW Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, datangi malaikat Israel, datangi malaikat Mikail, datangi malaikat Israfil. Maka ya Allah, ujar Allah Ta'ala, bagaimana Pak? Suruhnya mencabut daripada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Cuma syaratnya di sini bila sidin akun, bila sidin akun, disinggal akun, jangan. Bila sidin akun, cabut aja. Berangkat dari langit tangga 7 masih bangkat, kanan masih bangkat, kalimat turun sampai ke langit nang pertama, sampai menemui daripada nang langit pertama. Ujar malaikat Jibril nang lain ini kami ketinggalan aja, ulangan kami. Kami jakor bertugas oleh kami diperintahkan oleh Allah Ta'ala anak mencabut daripada rohnya baginda Rasulullah SAW. Ujar malaikat Israel, pian jangan cocok menakuni itu, apun kada sidin dicabut olehnya, apun kada bila pun nyaman jauh mendatangi oleh pian lawan sidin itu nyaman berpakawan, sudah rancak, sudah tahu dia aja. Ada apa itu malaikat nang Jibril kami aja, tolong di sini. Ayo, ketika turunlah malakul maut dari mengatok rumah sidin. Ketika dikatok-katok mengatok ke rumah, assalamualaikum, dibuka oleh anak sidin, kada ada orangnya. Malaikat tak datang, ada ada bayi orang ini kayaknya, cuma bunyinya aja. Ada aja Rasulullah, ada yang datang, katok dia. Siapa yang datang? Tuh dia sidin yang datang tuh. Seseorang yang memutus satu kenikmatan, seseorang yang memutus daripada kebahagiaan orang lain. Itu yang datang. Bingung siapa yang itu? Tuh dia sidin malakul maut ngarangnya, menangkan menangis anak. Ketika diceritakan betul demikian tadi, maka apa tujuan? Hendak lagian menurun cabut roh pian ke dalam kepala. Ya Pak. Lalu singkat cerita, ya Rasulullah silahkan aja. Kalau mau cabut rohku silahkan aja. Ada Bapak. Maka dimulailah pencabutan roh tadi. Mulai dari ujung betis. Tadi naik kat simpatnya mulai dingin, naik ke lentuhut, naik pulang ke pusat, naik pulang ke dadanya. Itu kan maksur. Orang garing tua itu yang mana masuk. Makanya kita aja di antara sunnah mandi supaya jangan jurang langsung setrok pulang. Tata caranya mandinya Rasulullah itu jangan mandi langsung mengumbui kepala, jangan. Makanya nama kayak apa nih? Sawer ke sipir sawer nama itu salah aja ya Pak. Ini kan semua balang ini ada apa jawab Pak? Ini mulai batis roh. Nggih, bagusnya nih kita nah. Mulai kita masuk disuruh sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri ini kita nih paru-paru kita. Kalau kita masuk sebelah kanan di jantung, kita langsung menerimanya. Andai gugur tidak bisa orang termati di WC langsung bisa stroke oleh gara-gara betis kanan masuk. Makanya masuk sebelah kiri tadi segala penyakit yang masuk ada langsung ke jantung, paru-paru menyaringnya. Begitu keluar kita langsung hilang pulang. Nang kanan keluar. Nah, bagusnya nih. Cuma kita terkadang tidak memperhatikan ini tadi. Ketika mandi pulang mulai dari batis anyar kalian Tuhan kayak ditarik tadi bang roh dari anyar kalau kita anyar kita bahu kita sebelah kanan anyar sebelah kiri ganakan dulu sebab kenapa asap supaya keluarnya menetralkan alam kita hanya dikubui kepala jangan kubui langsung kepala tujuh sakit pusing kepala dikit pusing salah nanti salah nyata kajet kalau kita kubui sini ke mana lagi larinya keluar panas kita di awak kita nih ke mana bukannya nah itu juga. Maka ketika ditarik ruhnya Rasulullah sampai ke bulu, tarik tapalus ini sakit, tadi nyaman sakit. Nah, sakit orang mati itu kan nyaman sakit beliau. Ketika Rasulullah, nih, maka ketika itu turun malaikat Jibril melihat apa? Malaikat Jibril ini berpaling hanya kita melihat ketika ada dicabut nyawanya Rasulullah. Itu berpaling. Wahai malaikat Jibril, apa gerangan apa kamu enggak suka melihat aku nih? Nih enggak suka dah. Biar mulai turun ini apa kan suka kan mulai turun nih kada bukan sanggup melihat dia nangis mati dia Rasulullah saking sakitnya tadi tahu lah sakitnya nih sakitnya
ketika orang sakaratul maut kana cabut roh. Pernah malaikat Idris alaihissalam bisa mengisahkan saking sakitnya. Ketika meminta dengan Allah, ya Allah, ulun minta kayak bagaimana saya sakit mati. Nabi Idris alaihissalam yang juga minta, ulun nama saya imam, ayo jangan berkata panggil, Nabi Israel, cabut rohnya. Nabi Idris ketika dicabut itu luar biasa sakitnya. Sehingga yang mengisahkan tahulah saking sakitnya nih. Nah, tuh nangkaya binatang hidup dikuliti 1000 kulit, dipujak kurang untuk kayak itu sakit. Jadi sakitnya tuh. Nah, kayak apa? Hidup-hidup dikuliti, cuma 1000 kali mengulitinya, menguyaknya. Kalau kita jangan kan seorang dari kuyak karena itu tahir silet aja bilang inggisan udah kemarin jangan pagi dan kuliti sakitnya matinya tadi. Jadi misalnya makanya Nabi menahan ini saking sakitnya ini. Nah, lalu kenapa? Nah demikian tadi uji sini apa mintanya jangan dengan dimakan dengan umatku cukup aku yang harusnya saking sayangnya dan kita umatku jangan dia sini. Nah ini kita sayang lah. Nah ini kita peduli lah. Jangan ditimpakan dengan umatku, apalagi orang yang bujuk-bujuk cinta dan aku jangan cukup aku aja maharitnya. Cukup aja maharitnya lain ini tadi. Saking sakitnya daripada ketika dicabut ruh itu. Sampai menaik pulang ke anu kita apa aja kita nih ke rombongan. Lalu mau bocah pulang memberi nasihat, mengatakan wahai umatku napa jangan ditinggalkan sembahyang. Kalau kita nak sukses dalam hidup, jangan ditinggalkan sembahyang. Sebab di situ mengandung keberkahan di dalam kehidupan kita. Kayak apapun keadaannya, dia sudah memandangkan kita. Waktu sini belum meninggal. Nih, jangan tinggalkan sembahyang. Nah, dipadahkan ya. Kawan umat-umatnya Rasulullah, banyak pulang. Nampak main nyatakan pulang. Jaga keluargamu, dijaga terutama daripada perempuan dan anak-anak. Dijaga artinya apa? Jangan sampai terbuai tertipu oleh permainan dunia. Hanya waktu di aliyah itu Pak kan cuma keanakannya biniannya, jualan biniannya jangan sampai mau jadi piala bergilir. Jadi kira ke papayuan kita sebagai piala bergilir dibawa koluk air akun. Himbong ya lah. Ya kalau piala bergilir kalau apa sih sekong belum buat payu benar. Ya Allah, kamu payuan hati-hati benar. Wah ini bahaya, iyalah, berbahaya benar. Pulang pemotor pulang dibawa pulang nyamannya, makanya lagi bini pulang, dibawanya ke bawah pohon pulang, nah bahaya tak? Bahaya, setan buka-buka banyak, ya Allah banyak. Bila dibisiki jadinya bahaya, kenapa jadi setan buka-buka madahan? Buka aju aja bisikinya, bukan anak aja apa aja dah, ya Allah. Montongnya berpandir. Tangannya kemana? Nah, lah kayak sih tangan yang mana kalau juga. Nah, emang hati ini tadi. Ini bagian kita berbinian bisa anak ya jadi mau mana payu bandar aja. Payu bandar jangan hati-hati. Ya Allah, ini pasar Nabi sudah mengatakan hati-hati jaga anak yang begini dari begina latihan juga langsung. Jelas latihan. Jadi kan ini yang mau jadi latihan banyak teman. Sebelum nang laki kita masuk ke dalam surganya Allah, dia tulis pulang. Bisa pulang Allah kayak apa? Bila kian berhasil, makanya nang laki. Bila kian berhasil, dia harapnya lagi masuk surga. Kenapa? Kita hubungan. Hanya hati-hati benar nih. Ya Allah jangan hubungan kita namanya tadi. Dan sampai nang ketiga sini nang meninggal ummati umatku sini umatku. Kita dikenal Rasulullah. Jangan sampai kita kadang mengenang Rasulullah. Maka daripada itu, kalau hendak kita selamat segala berbagai macam tanda cinta kita, jangan boleh kita bersalawat kepada Rasulullah. Sebab orang-orang yang menjamin yang panggung nantinya berikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepada beliau. Bila kita hendak demikian, bila kita merasa kita kekurangan terus banyak bersalawat. Masalah ibadah itu tetap jalan, cuma salawat tetap dibanyaki supaya syafaat Rasulullah itu betul-betul kita pertemukan nantinya. Mungkin ininya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.